Good morning, class. Today, we are going to learn about things in the classroom. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, setiap hari kita belajar di dalam kelas menggunakan alat tulis atau stationery dan juga benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, kita harus bisa menyebutkannya in English, okay? Di layar sudah ada the vocabulary of things in the classroom. Yang pertama ada pencil atau pensil. And then eraser atau penghapus. Lalu ada ruler atau penggaris. Bag atau tas. Book atau buku. Sharpener atau rautan pensil. Kalau pensilmu patah, maka diraut dengan sharpener. And then board, papan tulis. Kalau papan tulisnya hitam, maka kita sebut dengan blackboard. Kalau papan tulisnya putih, kita menyebutnya dengan whiteboard. Okay? And then cupboard atau lemari atau almari. Biasanya di dalam kelas ada cupboard ya. Ini digunakan untuk menyimpan buku-buku ya, tugas anak-anak dan sebagainya. And then we also have table ya, meja. Kalau anak-anak menulis, mengerjakan tugas di sekolah, maka buku-buku, alat tulis diletakkan on the table, di atas meja, okay? And then chair atau kursi. Nah, anak-anak biasanya di dalam kelas duduknya on the chair, di atas kursi. And then pencil case-nya. Pencil case ini tempat pensil. Crayon atau crayon untuk mewarnai gambar. Oke, kalau pensil warna juga untuk kegiatan atau pelajaran KTK, biasanya anak-anak menggambar, mewarnai, ya. And then marker itu spidol, biasanya untuk menulis di whiteboard atau untuk mewarnai yang spidol warna-warni, ya. And then clock. Nah, ini adalah penunjuk waktu atau jam dinding, okay? And then let's read together the vocabulary things in the classroom begin from number 1 to number 15. In the classroom, pencil, eraser, ruler, bag, book, sharpener, board, cupboard, table, chair, pencil case, crayon, color pencil, marker, clock. Very good. Nanti anak-anak baca kembali ya kosakata number 1 to number 15. And here I have writing parts ya. Di bagian ini Ibu ada text writing ya. Have atau has artinya sama-sama mempunyai. Nah, have digunakan jika subjeknya I, saya, you, kamu, they, mereka, dan we, kami atau kita. Jika subjeknya I, you, they, we, maka kita menggunakan have ya. Nah, kalau subjeknya she, dia perempuan, atau he, dia laki-laki, ya, she dan he, maka menggunakan has, okay? Contoh di sini, number 1, I have 6 crayons, ya. Karena subjeknya I, maka menggunakan have. Aku mempunyai 6 buah crayon, okay? Number 2, he has 2 pencil case. Dia ya, karena subjeknya he maka menggunakan has. Dia mempunyai 2 tempat pensil, okay? And then number 3, they have 10 books. Mereka mempunyai 10 buku ya, karena subjeknya they maka menggunakan have. Number 4, we have 1 bag. Ya, kami mempunyai 1 tas. Karena subjeknya we, maka menggunakan have. Okay? Number 5, you have 3 pencils.
Ya, kamu mempunyai 3 buah pensil. Karena subjeknya you, maka menggunakan have. Number 6. Rino has 4 erasers. Rino mempunyai 4 buah penghapus. Alright. Karena di sini subjeknya Rino itu dia, ya, Rino nama orang laki-laki, maka he, kita jadikan he, dia laki-laki. Maka Rino menggunakan has, ya. Nama orang, sebutan dalam keluarga, ya, kita anggap she atau he. Kalau perempuan ya she, kalau laki-laki ya he, oke? Maka menggunakan has, bukan have, ya. Number 7. Hannah has 7 books. Di sini juga nama orang, maka menggunakan has. Karena nama perempuan, maka jadinya she. Kita jadikan she. Ya, Hannah has 7 books. Hannah mempunyai 7 buah buku. And then number 8, Mrs. Andin has 3 markers. Ya, Bu Andin mempunyai 3 buah spidol. Oke, karena Mrs. Andin nama orang, maka menggunakan has. Oke. Number 9, Donna has 2 rulers. Donna mempunyai 2 buah penggaris, ya. Karena Donna nama orang, maka menggunakan has juga. Oke, number 10. We have a pencil case, ya. Kami mempunyai sebuah tempat pensil. Karena subjeknya we, maka menggunakan have. Oke, kita baca bersama ya. Writing text number 1 to number 10. I have 6 crayons. He has 2 pencil cases. They have 10 books. We have 1 bag. You have 3 pencils. Rino has 4 erasers. Hannah has 7 books. Mrs. Andin has 3 markers. Donna has 2 rulers. We have a pencil case. Ya, nanti anak-anak ulang kembali membaca text writing number 1 to number 10, okay? And now we have a speaking parts, ya, number 1 to number 5. Ini adalah contoh speaking atau contoh dialognya. Number 1. How many pencils do you have? I have 2 pencils. Berapa pensil yang kamu punya? I have 2 pencils. Aku mempunyai 2 buah pensil. Alright, and then number 2. Do you bring your English book? Yes, I do. Apakah kamu membawa buku bahasa Inggrismu? Ya. Okay. Number 3. Do you have 2 rulers? Apakah kamu mempunyai 2 penggaris? No, I don't. Ya. Kalau pertanyaan diawali dengan do you, ya, maka menjawabnya setelah yes atau no dengan I do atau I don't, ya. Number 4. May I borrow your eraser? Sure, here you are. Bolehkah aku meminjam penghapusmu? Sure, here you are. Tentu, silahkan, ya. Number 5. Thank you. You're welcome. Jangan lupa, anak-anak jika setelah diberi bantuan oleh orang lain, untuk selalu mengucapkan thank you. Dan jangan lupa juga, kalau setelah diberi ucapan thank you, maka lawan bicara harus mengucapkan you're welcome, ya. Terima kasih kembali, atau sama-sama, ya. Oke, kita baca the speaking parts number 1 to number 5, okay? How many pencils do you have? I have 2 pencils. Do you bring your English book? Yes, I do. Do you have 2 rulers? No, I don't. May I borrow your eraser? Sure, here you are. Thank you. You're welcome. Nanti tugasnya anak-anak adalah berlatih di rumah, ya. The vocabulary, ya, kosakata
things in the classroom, benda-benda yang ada di dalam kelas, nomor 1 sampai dengan selesai. Lalu baca juga, anak-anak harus membaca reading or writing text ya. Nomor 1 sampai dengan selesai kamu baca. Lalu yang ketiga, speaking, nomor 1 sampai nomor 5 juga kamu baca. Nanti untuk tugas hari ini silahkan anak-anak berdialog dengan anggota keluarga di rumah ya. Speaking ya, boleh memilih salah satu dari 5 nomor yang ada di layar ya. Anak-anak boleh pilih satu nomor, praktekkan dengan anggota keluargamu di rumah, rekam dalam sebuah video dan kirimkan pada Miss Itin via WhatsApp ya. Thank you to study today with me. God bless you.